Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintia Putri Arahim dengan nomor NIM 18720500099. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini yaitu dari mata kuliah Matematika Ekonomi dengan materi anuitas dan dosen pengampunya yaitu Ibu Irvia Eriza MPD. Video kali ini yaitu tentang anuitas. Nah, untuk kalian yang belum mengetahui apa itu anuitas, yuk simak videonya. Pengertian anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Nah, terus juga selanjutnya yaitu ada syarat anuitas. Nah, yang pertama itu adalah jumlah kas sama, yang kedua periode terbatas, dan yang ketiga ada rentang penerimaan atau pembayaran kas sama. Nah, terus juga ada rumus untuk anuitas, yaitu anuitas sama dengan angsuran tambah bunga, atau anuitas periode sama dengan angsuran periode tambah bunga periode. Ini dengan K yaitu adalah merupakan nomor atau urutan angsuran, dan misalnya A1 anuitas 1 sama dengan angsuran ke-1 tambah bunga ke-1 nih. Adapun contoh soal yang pertama yaitu suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar anuitas 400.000, maka tentukan yang pertama besar angsuran pertama jika bunga pertamanya itu 250.000, dan yang kedua besarnya bunga kelima jika angsuran kelima adalah 315.000. Yuk kita menjawab soalnya, yaitu yang pertama menentukan angsuran ke-1 dengan bunga pertamanya itu 250.000. Nah, kita masukkan dulu rumusnya. Anuitas sama dengan AN tambah BN atau angsuran pertama tambah bunga pertama. Nah, selanjutnya yang kita cari itu adalah angsuran pertama. Jadi masukkan rumus angsuran pertama sama dengan anuitas dikurang bunga pertama. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk anuitasnya itu sudah ada 400.000 dikurang dengan bunga pertamanya yaitu 250.000. Nah, hasil dari angsuran pertamanya yaitu dari 400.000 dikurang 250.000, jadi angsuran pertamanya 150.000. Nah, ini untuk angsuran pertamanya ya. Nah, selanjutnya kita menjawab dari pertanyaan yang kedua, yaitu besarnya bunga kelima jika angsuran kelima adalah 315.000. Nah, seperti ini menentukan bunga kelima dengan angsurannya yaitu 315.000. Nah, ini anuitasnya kita masukkan lagi untuk rumusnya, yaitu kita mencari bunga kelima ya. Jadi anuitas dikurang dengan angsuran kelima. Nah, kalau sudah kita masukkan lagi untuk nominalnya yang sudah tertera, yaitu 400.000 dikurang 315.000. Nah, dan hasilnya adalah 85.000 untuk bunga kelimanya. Nah, selanjutnya yaitu contoh kedua, yaitu suatu pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanannya 500.000, dan jika suku bunga 3% per bulan tentukan nih. Yang pertama A, besarnya angsuran pertama dan bunga pertama, B, besarnya angsuran ke-9. Yuk kita menjawab soalnya. Nah, ini ketahui M yaitu modal 10 juta, anuitasnya 500.000, dan untuk I-nya itu dia adalah bunganya 3%, kita ubah ke versi desimalnya ya. Yang kita cari adalah menentukan angsuran pertama dan bunga pertamanya. Nah, seperti ini untuk menjawab soalnya. Pertama-tama kita mencari terlebih dahulu untuk bunga pertamanya itu dengan rumus modal dikali dengan bunga dikali dengan NN itu adalah angsurannya ya. Nah, sehabis itu kita masukkan nominal-nominal yang sudah tertera, yaitu 10 juta dikali 0,3, ini pakai yang desimal dikali 1 karena mencari bunga pertamanya, dan hasilnya itu 300.000 untuk bunga pertamanya. Selanjutnya kita mencari untuk angsuran pertama, yaitu anuitas dikurang dengan bunga pertamanya. Jadi nominalnya itu angsuran yang pertama sama dengan 500.000 dikurang 300.000, dan hasilnya yaitu 200.000 untuk angsuran pertamanya. Nah, selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu besarnya angsuran ke-9, menentukan
A9, yaitu rumusnya AN sama dengan A1 dikali 1 tambah bunga pangkat N dikurang 1 ya. Nah, setelah memasukkan rumusnya, kita masukkan lagi untuk nominalnya sama dengan A9 sama dengan A1 dikali 1 tambah 1 pangkat 9 kurang 1. Nah, yang satunya ini kita masukkan yaitu desimal 0,03 ya. Nah, hasilnya seperti ini, 200.000 dikali 1,03 karena sudah ditambahkan, dan hasilnya 200.000 dikali 1,66770081. A9 sama dengan 253.354,02. Nah, jadi seperti ini untuk jawaban yang B. Nah, selanjutnya yaitu jenis anuitas. Yang pertama ada anuitas biasa atau ordinary. Nah, pengertiannya yaitu anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. Nah, sedangkan yang kedua yaitu anuitas jatuh tempo, maksudnya adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Baik, selanjutnya yaitu anuitas yang dibulatkan. Maksudnya adalah dari pengertian ini, dalam transaksi perbankan, pembayaran pinjaman baik menggunakan sistem anuitas maupun lainnya, nilainya bulat. Oleh karena itu, besarnya anuitas dibulatkan ke atas atau ke bawah dengan kelipatan berdasarkan persetujuan penerimaan hutang dengan pihak perbankan dengan tujuan agar pembayaran mudah untuk dilaksanakan. Nah, maksud dari anuitas yang dibulatkan yaitu misalkan anuitas dibulatkan ke bawah atau ke atas dengan kelipatan 1000 atau 100 dan lain-lain. Jika anuitas dibulatkan ke atas maka akan terjadi kelebihan pembayaran. Sebaliknya, jika anuitas dibulatkan ke bawah akan terjadi kekurangan pembayaran. Kelebihan atau kekurangan pembayaran tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran anuitas terakhir. Nah, itulah penjelasan dari materi anuitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.